jadwal pelajaran anti bentrok dengan aplikasi AST Timetable. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya sudah menggunakan aplikasi ini dalam 5 semester ini. Saya merasakan banyak manfaatnya. Kalau saya lihat, saya belum pernah memang menggunakan yang manual. Tapi saya pernah coba itu, misalnya kita mau tukar jam sama teman aja, jadwal sudah jadi. Itu sepertinya akan selalu banyak tabrakannya. Karena itu, jadi ceritanya itu 5 semester yang lewat itu saya ditelepon oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu. Kata Bapak, 1 minggu lagi kita harus punya jadwal. Saya bingung ini buat jadwal kalau di Karang seperti Pak Makmur, sepertinya saya tidak mampu. Jadi saya itu nonton YouTube. Nah, dari YouTube itu adalah ini tadi aplikasi Timetable. Saya pelajari, ternyata lebih gampang menurut saya. Karena dari situ nanti sistem yang akan mengenerate-nya sendiri, keluar jadwal dari sistem. Kita tidak membuat jadwal sendiri. Dan saya coba, saya tes, itu ternyata nggak tabrakan. Sudah aman selama 5 semester ini. Nah, pada kesempatan ini saya coba membagikan itu buat kita semua. Saya sudah buat ini langkah-langkahnya. Timetable. Nah, langkah pertama itu kita install dulu aplikasinya, AST Timetable namanya. Ini cara yang pertama adalah kita membuat referensi nama-nama pelajaran dan kode mapel. Nah, ini kan kita buat dulu file baru, diklik, kelihatan nggak ya? Kelihatannya. Buat file baru. Kemudian masukkan nama sekolahnya, sekolah kita, SMK Negeri 2 Ngalaburi. Kemudian tahun pelajarannya itu munculnya otomatis. Kemudian di sini jumlah jam pelajaran maksimal per hari. Kalau sekolah kita kan pakainya satu harinya 10 JP. Kita pilih yang 10 JP. Nah, 7 itu mungkin SD. Kemudian waktu lonceng di sini diganti sesuai jam mulai belajar kita. Kita kan mulainya jam 7. Tapi kalau nanti misalnya dirubah jadi 6.45, berarti di sini juga kita mulai dari 6.45, diedit di sini. Ini kita mulainya dari jam 7.00, berakhirnya di 7.45. 1 JP-nya seperti biasa 45 menit. Demikian lagi untuk yang di jam keduanya, dimulai dari 7.45. Nah, mengerjakannya itu harus dalam suasana yang santai, tenang, dan yakin pasti selesai. Kalau dilihat seperti ini sepertinya ribet ya, satu-satu masukin jamnya, dan kita pun harus pegang jadwal. Kalau misalnya belum pegang jadwal, berarti kita susun dulu. Jam pertama itu 45 menitnya sampai berapa, jam kedua dan seterusnya. Kalau kita mau buat di sini ada jam istirahat dijedakan, bisa di sini dikasih ini add break that will be period between lesson. Nah, misalnya kita kan biasanya istirahatnya di antara jam 45. Di sini bisa dikasih ini. Nah, ini nggak saya buat semuanya karena ini kita simulasikan saja. Ini kalau sudah selesai 10 jam ini sampai 15 diokekan. Sudah selesai sampai oke. Kemudian jumlah hari. Hari kita karena kan ada yang 5 hari, ada yang 6 hari sekolahnya. Kita 5 hari. Pilih yang 5 hari. Kemudian ubah nama. Awalnya itu saya buat seperti ini, diokekan karena diajarin YouTube itu seperti itu. Ternyata munculnya dibagi ke anak-anak itu jadi harinya gitu juga sera gitu kan. Jadi anak-anak tuh bingung. Kemudian saya edit lah ini tadi. Ini bisa diedit sendiri, dilengkapin supaya anak-anak kita tidak bingung ya. Nah, demikian
sampai selesai. Oke, gitu ya. Kalau sudah habis ini kita kan liburnya Sabtu Minggu, ini Sabtu Minggu pas ya sama. Nah, ini selanjutnya ini dilewati. Nah, ini masukkan mata pelajaran. Manual bisa, kalau kita sudah punya data juga bisa. Kalau manual berarti baru, kemudian yang pertama itu biasanya kan pendidikan agama. Iya, gara-gara Pak Edi nih jadi suka. Nah, ilmu baru, bro. kalau di YouTube itu kode orang itu punya mereka itu soalnya singkatan dari mapelnya. Kalau sekolah kita kan, saya itu dikasih Pak Mahpur sudah kodenya. Kalau pendidikan agama itu huruf A. Berarti bawaan Pak Mahpur. Iya, itu ilmu dari Pak Mahpur. Iya. Dan seterusnya. Gitu. Ada berapa pelajaran kita tuh? Belum lagi yang produktifnya. Nah, akhirnya daripada satu-satu seperti itu, saya buatlah di mana ya saya taruh? Di Word atau Excel? Iya, betul. Nah, saya buatlah Sekarang membaca daftarnya. Mapel kita semua diketik dulu. Kode Sampai 53 ini. Dengan pramuka. Kemudian kode mapelnya dari A, B, C dan seterusnya itu kita masukkan sesuai yang nanti mau kita buat di jadwal pelajaran yang dibagikan. Kemudian nama guru Pak Halim, kodenya 2, Pak Mahpur dan seterusnya itu juga saya ikut dari yang sebelumnya itu. Sudah ada kode, iya. Ya, ada kode warisan yang saya ikuti seperti itu. Kemudian kelas juga gitu. Kelas itu dia tetap minta kode. Karena nanti muncul kodenya kan yang keluar itu. Nah, ini ada saya buat juga. Nah, kemudian si times table ini kita hapus saja karena mau Anda yakin? Yakin. Yakin aja dulu pokoknya. Ini kita copy. Ini di blok dulu. Kayak jadi pelatihan beneran ya? Iya, ilmu baru soalnya itu. Cek. Lihat ya. Nah, ditaruhlah ke diimport. Di tempat yang mata pelajaran ketiknya nama, kliknya nama, kemudian yang di kode ya diklik kode. Itu kita import. Nah, begitu lebih cepat daripada kita manual. Tapi mungkin kalau yang di SD mata pelajarannya kan lebih sedikit. Tapi kalau manual sudah sebentar saja. Jadi semua mata pelajarannya sudah masuk, terus di oke. Setelah dari mata pelajaran, selanjutnya itu ini kelas. Baik, terima kasih. Ya. Ini ada paling tidak saya 2 poin pertanyaan. Yang pertama itu import tadi, import baik itu mapel, guru maupun kelas tadi. Itu kok apakah kita kontrol C aja terus kita import, klik import di situ dan sudah muncul sebagai itu aja atau bagaimana? Yang pertama untuk import, intinya untuk import dari Excel seperti itu. Ini. Ya. Yang keduanya langsung aja, gini, langsung aja nih. Ya. Cara memecah jam tadi. Cara memecah Betul. jam. Hmm. Kalau ini
Kalau untuk yang ini tadi saya seperti itu Pak. Kalau kita Ctrl C di Excel-nya, diimport nanti muncul langsung ya. Nah, tanpa harus kontrol T. Nggak ada. Nggak ada langsung seperti itu. cuma diklik import langsung ada dia. Iya, seperti itu. Nah, Oh, seperti itu. tanpa paste. Kemudian untuk bagi jam, Ini mengecek jam ya. ya tadi itu selama ini yang dilaksanakan itu adalah kadang tergantung request, kadang itu juga selogikanya saya gitu ya. Kayaknya ini kalau digabung agak berat gitu. Kayaknya ini mending dipisah aja gitu. Selama ini seperti itu. Kalau dia 6 jam seperti mapel produktif kan gitu. Kalau seperti apa PKK, kayaknya kalau kita pisah-pisah mungkin nggak sempat selesai barangnya. Jadi digabung. Tapi ada juga mungkin kalau PKK di jurusan ini sepertinya itu untuk di dalam ruangan, kalau lama juga mungkin bosan, itu dipecah, ada juga yang seperti itu. Nah kadang nanti tes datanya itu tidak langsung sukses datanya. Kemungkinan dia berat membagikan, karena kan itu pakai kartu katanya, kartu mapel. Ada ruangan-ruangan yang kosong yang tidak bisa ditempati. Berarti tadi waktu saya baginya itu ada teman yang nggak dapat kamar. Jadi itu yang terlalu banyak jamnya lagi, terlalu saya satukan masuknya langsung misalnya 6 jam itu saya pisah lagi. Saya pisah coba lagi. Kadang ya nggak langsung bisa. Nah, kadang nggak langsung bisa itu berarti cek lagi siapa lagi tadi yang langsung saya satukan banyak. Kalau dia masih berat gitu lagi. Dan pernah seperti itu nggak bisa sukses. Saya baca, saya tonton di YouTube, ternyata komputer ini juga menentukan kemampuan dia mengolahnya itu. Dia kalau komputernya ini speknya tinggi, dia akan cepat. Kayaknya kerja dia itu terbantu dengan spek tingginya si laptop. Dan ternyata sepertinya benar. Kalau kita pindah ke laptop satunya, ternyata lebih cepat ya. Itu membantu juga. Kadang bisa lama, kadang hanya hitungan menit selesai datanya, karena nanti itu setelah data sukses dia mengenerate itu enggak juga yang langsung sekian detik jadi itu enggak. Demikian. Ada lagi Bapak Ibu, maaf ya, tadi tidak dikasih kesempatan bertanya. Udah tutupnya. Dengan disengaja ditutup. Maksud saya itu cara memecah jam yang tadi misalkan contohnya sih produktif lah misalkan. Yang 6 jam terus dipecahin jadi 3 jam itu. Oh ya, kita contohkan di punya siapa ya? Mungkin bisa Pak Alim tadi yang ada panjangnya satu hari di Kamis kan. Open di Pak Halim. Nah, ini contohnya. Nggak bisa dibesarin lagi ya? Kelihatan nggak? Yang ini, Pak Halim langsung masuk 7 jam. Jalan itu. Nah, ini juga. Jadi, kalau masuk langsung 7 jam itu dari jam pertama sampai jam ke-7 itu hampir full. Hanya bisa dapat 3 jam lagi untuk mapel kan? Nah, ini kalau ternyata tadi tes data tidak bisa sukses, ini bisa dipecah. Kalau mau pecah yang ini, diedit pelajaran. Nah, di sini kita buat. Misalnya kita buat jadi ada yang 3 jam, ada yang 4 jam seperti itu ya. Kan tetap 7 kan? Kita buatlah di sini di hari Senin masuknya 3 jam. Di hari Selasa masuknya 4 jam seperti itu ya. Nah, ini kita copy to another class. Tadi masuk kelas mana ya? 11 TTL. 11 TTL. Ini oke. Yang kita copy itu kan yang 3 jam.
Sedangkan tadi jumlahnya kan 7. Berarti harus kita edit lagi. Nah tadi ya. Ini diedit supaya tetap dia 7. Gampang ya, tinggal masukkan, impor. Yang penting sabar, pasti selesai pada waktunya. Satu lagi dah saya tanya. Iya loh ya. Kalau 5 dapat aja loh Pak, ini baru 3. Gimana ini? Dua dan satu belas. Tadi itu seperti sudah diberi contoh, makanya tadi saya hapus juga. Ketika ada tambahan pelajaran atau tambahan guru misalkan, nah seperti itu. Nah tadi kalau tambahan pelajaran sudah dicontohkan ya, karena kalau dengan tambahan guru seperti itu. Tambahan guru. Nah, seperti pernah terjadi itu Pak Henry masuk di tengah semester. Pak Henry menggantikan jamnya siapa misalnya? Saya gantikan jam Patris kan. Jumlah jam kita kan pasti tetap 48 JP itu kan satu minggunya. Walaupun Pak Henry masuk akan tetap segitu. Berarti ada teman yang jamnya kita kurangi. Tetaplah dulu di sini. Patris 6 JP dikasih ke Pak Henry. Tambahkanlah gurunya di sini. Tambah baru. Bapak siapa sini? Misalnya Marcelino yang tadi malam menggol, tambahkan di sini. Oh yang muda, oh iya. Dia di sini juga kasih ini tanda. Kalau dia silang ini berarti ini belum pas jumlah jamnya, jumlah mapelnya tadi itu dia tahu. Dia tuh luar biasa pengetahuannya. Sekian, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Ibu? Iya, akhirnya ada pencerahan. Karena Pak Tris menanya dari saya termotivasi. Iya. Ulangi. Enggak, kalau boleh lihat di jadwal yang sudah jadi tadi, Iya. itu kan ada di jam 11 sampai 12 hari Jumat itu kan kosong. Tadi kan masih sifatnya cuma kosong gitu aja. Kalau kita kasih keterangan gitu bisa nggak? Istirahat sholat Jumat. Oh bisa. Di penamaan berarti tadi pengaturannya yang di awal tadi tuh Pak. Kan ada ad break tadi tuh. Iya. Nah di situ bisa ditulis istirahat. Mau lihat ini, mau melihat di mana caranya? Harus ke awal lagi. Oh. Harus yang pengaturan tadi. Tapi bisa pula. Bisa. Di waktu masih nyusun jam. Dia kita mau kosongnya kan di jam 6.07 di hari Jumat. Silang tadi. Tadi kan Di yang pertama Bu, waktu habis membuat nama, terus jam pertama 7.00 sampai 7.45. Di situ tadi ada ad break. Ad break itu kan, nah di situ kosongnya. diedit, diketik apa Ah, tulisannya. ya. Istirahat kan ditulis juga ya, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia juga diketik di situ istirahat. Ada lagi. Nah, itu bisa kapan-kapan pakai. Jangan ada mahia bahasa Prancis. Request. Berarti bisa untuk bikin nggak jadwal ulangan. Jadwal ulangan bisa. Tapi saya belum pernah coba karena sudah diamankan oleh panitia-panitia yang gabes itu. Sudah beres. Padahal pertama Berarti di sini bisa. Iya. bisa tabrakan. Apa ini aplikasi sendiri? Itu gimana? Aplikasi Kodul? Oh, jadi begini ceritanya Pak Edi. Kan kita ngambil di PMM itu RHK masing-masing milih. Ya. Saya memilih menjadi Narasumber. pembaginya. Nah, saya pilih apa yang saya bisa bagikan. Saya merasa saya bisa bagikan cara buat jadwal ini seperti itu. Ini nanti akan dilaporkan di PMM. Yang sampai tanya aplikasinya dari PMM itu. Bukan. Nanti itu dari masuk. mana? Mas. Oh. Jadi kaitan dengan PMM. Berarti dan ibu dapat materi di implementasi di guru gitu ya. Berbagi. Ini kalau materinya ini bukan dari PMM. Belajarnya dari YouTube. Tapi saya bagikan ini ada di RHK saya di PMM itu. RHK saya itu Berbagi. menjadi pembaginya itu. Nah, karena saya rasa saya bisa bagikan ini, jadi saya pilih ini
untuk materi yang dibagikan ke PNM. Kita yang peserta pun bisa jadi peserta. Jadi begitu masuk kelas, kok ada gurunya? Oh ternyata aku yang lupa, padahal udah cantik banget gitu. Pokoknya intinya cuma mau bilang terima kasih kayak gitu. Jadwalnya kan cantik sekali kayak gitu, jadi semangat. Cuma ya itu Bu, kendalanya dilupa tadi. Aku ke kelas kok ada gurunya, ternyata aku yang salah. Nanti kedepannya mungkin Bu Linda itu Bu, kayaknya sepertinya nih apa? Jadi ada notifikasi di WA kita waktu ngajar itu udah. Jadi ada Pak Toto loh di belakang. Nah, Oh iya Pak, lupa Pak. Pak Tri nyindir Pak. Supaya ada aplikasi katanya Pak. Pengingat jam masuk guru. Nah, semua guru nanti akan mendapat notif kalau dia belum nyampai kelas. Kode. Nanti jadwalnya dipindah ke Google. Kalau misalnya pakai notifikasi, kasihan guru yang non-stop seperti Bu Yuli. Itu kan mata dia Bu. Dari taruh. Itu kan mata dia. Demikian dari saya. Izin saya tutup. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi.